Jadi kali ini kembali lagi di podcast Saksi, Suara Aksi dan Advokasi. Kali ini kita bersama dengan Mas Elanto Wijoyono dan saya Edi. Iya. Tadi juga sudah diantarkan ya, dalam sesi podcast Saksi kali ini, kita sedikit bereaksi atas kejadian kemarin begitu Mas ya. Mungkin sebelum masuk ke sana, Mas Joyo itu mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri atau memberikan sedikit gambaran terkait dengan pengalaman Mas Joyo yang itu berhubungan dengan patwal. Oke, ya, makasih Mas Edi. Ya, saya Elanto Wijoyono, biasa dipanggil Joyo. Mungkin dalam podcast ini kapasitas saya mewakili sebagai bagian dari warga Jogja. Walaupun dalam perjalanan beberapa tahun ke belakang saya juga aktif dalam banyak kegiatan aktivisme di Jogja, di beberapa organisasi, dan mungkin nanti obrolan kita soal bagaimana respon publik terhadap pengawalan yang ada di jalan raya, itu berangkat dari pengalamanku merespon secara langsung juga bagaimana yang kita sebut sebagai alat atau perangkat negara ini kemudian apakah digunakan sesuai dengan peruntukannya atau disalahgunakan. Itu sih Mas Edi. Ini ya, merespon tadi ya, terkait dengan situasi yang hari ini sedang jadi topik bagi warganet, Mas ya. Saya juga sempat membaca sedikit tentang perjalanan Mas Joyo. Itu di mana sebelumnya sempat melakukan penghadangan ya terhadap iring-iringan dari patwal begitu. Nah, itu mungkin bisa bisa diceritakan mungkin apa yang kemudian itu menjadi alasan kenapa kemudian Mas Joyo melakukan penghadangan atau ya mungkin bisa diceritakan Mas. Ya, itu memang jadi kayak stigma tertentu untuk saya. Seolah-olah kemudian ini ada orang dari Jogja yang kerjaannya sehari-hari berburu patwal. Ketika kemudian di jalan ketemu kemudian direspon entah dikejar atau dihadang. Tapi ya memang ada beberapa insiden yang pernah saya respon di lapangan, di jalanan, udah bertahun-tahun. Mungkin yang teman-teman cukup ingat mungkin ketika insiden waktu ada event gelaran Jogja Bike Rendezvous 2015, ketika waktu itu saya mencoba merespon pengawalan oleh patwal terhadap rombongan Harley Davidson yang waktu itu eventnya melalui Ring Road Utara. Tetapi sebenarnya di luar insiden itu ada banyak situasi juga di waktu-waktu yang lain yang saya juga mencoba untuk merespon langsung bagaimana pengawalan oleh patwal yang saya nilai sudah masuk ke kategori penyalahgunaan. Yang kemudian konteks rombongan yang dikawal itu sebenarnya beragam Mas Edi. Jadi tidak hanya rombongan komunitas touring yang tidak memiliki hak utama, tetapi juga termasuk misalnya yang kemudian cukup sering di Jogja itu adalah pengawalan terhadap rombongan bus wisata. Tetapi ini mungkin nanti diskusi kita, obrolan kita juga akan menjadi menarik ketika misalnya tadi Mas Edi di awal menyampaikan polemik yang sedang mengemuka sekarang, terutama memang difokuskan pada pengawalan yang ditujukan kepada pejabat misalnya, dalam konteks kasus yang pengawalan terhadap RI 36 yang kemudian petugas patwalnya dinilai cukup arogan oleh publik.
Jadi sebenarnya spektrum obrolan kita itu nanti mungkin akan bisa kita lihat dari sudut pandang aturan mainnya, bagaimana undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur soal patwal, dan bagaimana implementasinya. Itu sih Mas. Jadi mungkin situasi di beberapa daerah bisa jadi ada yang sama, ada yang berbeda, tapi ya kita coba nanti obrolin lebih dalam. Iya. Cukup menarik dari pengalaman Mas Joyo yang sebelumnya sempat menghadang rombongan yang dimana itu bisa dibilang sebagai suatu tindakan ataupun hal yang salah, yang dimana itu sudah sempat disinggung tadi terkait dengan poinnya itu adalah patwal ini mengalami pergeseran begitu ya, maksudnya pergeseran ahli fungsi, yang dimana difungsikan bukan sesuai dengan tupoksinya begitu Mas ya. Kemudian untuk melihat lebih jauh, apa sih sebenarnya yang mendasari di samping sudah terbangun ya persepsi masyarakat ya terhadap patwal, yang dimana mungkin dari kita masyarakat warga yang dimana itu sedang melintasi jalan raya. Di samping entah itu yang menjadi saat polisi mengawal iring-iringan, kita kan terkadang merasa ini ya, resah dan terganggu juga gitu kan. Iya, terintimidasi. Iya, terintimidasi lah ya. Nah, dari keresahan itu kemudian secara tidak langsung ya itu membawa menumbuhkan persepsi terhadap kok kayak istimewa sekali begitu. Mungkin maksudnya untuk memperjelas di balik persepsi yang dimana itu sudah bisa dikatakan konotasinya itu sudah negatif gitu ya. Mungkin bisa Mas Joyo menjelaskan terkait dengan apa sih yang mendasari patwal itu secara regulasi mungkin ya, secara aturan yang mendasari adanya patwal begitu. Ya, aku berangkat dari rujukan regulasinya dulu ya, yang secara umum saya selalu merujuk khususnya pada pasal 134 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di situ disebutkan ada kategori kendaraan-kendaraan yang memiliki hak utama atau prioritas untuk dikawal. Teman-teman bisa membaca pasal itu secara langsung, tapi secara umum di situ disebutkan kelompok yang mendapatkan hak utama untuk dikawal di jalan raya oleh aparat itu mulai dari pemadam kebakaran, kemudian ambulans, kemudian kendaraan yang sedang memberikan pertolongan, dan kemudian kendaraan yang membawa rombongan pimpinan negara atau tamu dari lembaga internasional atau pejabat negara, dan kemudian memang ada satu klausul yang di situ kemudian diterjemahkan agak lebih luas, yaitu konvoi atau rombongan kendaraan yang menurut pertimbangan polisi itu memerlukan pengawalan. Tetapi atas klausul ini sebenarnya kita harus merujuk kembali pada penjelasan dari pasal 134 Undang-Undang LLAJ ini. Dalam bagian penjelasan yang sering dilupakan oleh banyak pihak, di situ sebenarnya sudah secara tegas juga disebutkan bahwa pertimbangan polisi untuk memberikan pengawalan pada konvoi atau rombongan kendaraan tertentu itu diutamakan pada kendaraan-kendaraan atau rombongan yang sedang merespon bencana atau mungkin sedang membawa pasukan atau untuk urusan-urusan kenegaraan yang lain. Nah, artinya di sini sebenarnya secara aturan di Undang-Undang LLAJ itu sudah cukup jelas. Tetapi memang dalam implementasinya di lapangan, dalam beberapa insiden yang tadi aku juga sudah ceritakan, sering terjadi situasi ketika kemudian aparat mengklaim mereka memiliki diskresi untuk menilai
apakah pengawalan yang mereka bisa berikan terhadap kelompok tertentu itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, di sini memang kemudian kita bisa diskusi lebih dalam, apakah kemudian diskresi yang digunakan oleh petugas biasanya dari Satlantas atau Ditlantas untuk memberikan pengawalan melalui patroli jalan rayanya misalnya, itu memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, misalnya tadi pasal 134 Undang-Undang LLAJ. Kalaupun kemudian ada diskresi, apakah itu merupakan diskresi yang memang tepat untuk diberikan? Apakah itu diskresi yang berintegritas, apakah itu diskresi yang tidak berpotensi koruptif. Nah, dalam hal ini ketika misalnya kita merujuk pada kasus pengawalan RI 36 kemarin, di sini pun sebenarnya juga masih menjadi ada perdebatan juga di publik, apakah kemudian pejabat yang punya hak untuk dikawal itu apakah terbatas pada pimpinan lembaga negara, termasuk di situ presiden atau wakil presiden misalnya, atau bahkan sampai ke pejabat lain di eselon yang di level-level yang lain, karena ruang lingkup pejabat negara atau daerah itu juga bisa sangat luas penerjemahannya. Di beberapa daerah itu ada yang level bupati atau wali kotanya itu juga bisa mendapatkan pengawalan. Walaupun di Undang-Undang Lalu Lintas yang angkutan jalan tadi tidak diatur secara khusus bahwa kepala daerah itu juga bisa mendapatkan pengawalan. Sementara kalau untuk konteks di Yogyakarta, kebetulan baik di provinsi maupun kabupaten kota, sejauh ini saya sih melihat cukup jarang kemudian kepala daerah, entah itu bupati, wali kota atau gubernur menggunakan fasilitas pengawalan. Tetapi lagi-lagi ini memang kemudian mungkin untuk pejabat itu menjadi pilihan mereka sih, selain konteks protokoler ya. Mungkin beberapa kemudian pejabat di level tertentu mereka kemudian akan mendapatkan pengawalan menjadi bagian dari prosedur protokoler yang udah otomatis mereka dapatkan. Tetapi tentu saja kita sih berharap pejabat-pejabat yang kemudian mendapatkan hak utama itu juga bisa secara bijak untuk menggunakan fasilitas itu. Apakah kemudian digunakan hanya untuk ketika misalnya memang sedang berdinas, atau termasuk juga di luar jam-jam dinasnya misalnya. Di luar dari jam-jam kerja ya. Selain itu juga soal kalaupun kemudian misalnya pejabat itu mendapatkan fasilitas itu dan dia menggunakan sesuai protokoler yang berlaku misalnya atau sudah prosedurnya, apakah kemudian penggunaan patwal itu diarahkan dengan memastikan bahwa pengawalan yang dilakukan itu tidak arogan. Sebenarnya kita juga sudah cukup sering mendapatkan pernyataan dari beberapa pejabat di level nasional misalnya yang bilang bahwa kalau kemudian saya sebagai pejabat mendapatkan pengawalan, saya berusaha semaksimal mungkin petugas yang mengawal saya tidak melakukan tindakan-tindakan arogan kepada pengguna jalan yang lain. Tetapi apakah semua pejabat bisa melakukan kebijakan seperti itu kan yang sebenarnya harus kita kawal bareng-bareng juga. Karena gini Mas, ketika kita bicara pengawalan, di situ sebenarnya juga kemudian kita akan bicara bagaimana sebenarnya hak publik secara lebih luas. Karena konteks pengawalan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tadi, itu saya membacanya konteksnya lebih pada bagaimana kemudian pengawalan itu membantu kelancaran kelompok yang mendapatkan pengawalan. Jadi konteksnya bukan pada pengamanan dalam konteks seperti ketika kemudian rombongan itu sedang melalui daerah konflik misalnya. Jadi pengawalan yang diberikan merujuk pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tadi itu tujuannya lebih pada bagaimana kemudian pengawalan yang dilakukan oleh Patwal itu bisa membantu kelompok yang mendapatkan hak utama itu bisa dengan lancar menembus lalu lintas untuk kemudian bisa sampai ke tujuannya. Tentu saja dengan aman, tetapi lagi-lagi kelancaran ini adalah pada konteks lalu lintas yang akan dilalui. Artinya sebenarnya di luar konteks kelancaran ini
urgensi untuk pengawalan dalam arti mengamankan dari ancaman-ancaman yang lain itu sebenarnya tidak apa ya selalu relevan untuk kita lekatkan pada konteks itu. Jadi kalau misalnya kita bicara pengawalan untuk ambulan, siapa sih yang akan ngancam ambulan? Kan nggak ada. Atau kita bicara pada konteks pengawalan terhadap kendaraan yang digunakan untuk memberikan pertolongan bencana atau kecelakaan, kan nggak ada ancaman ke sana. Mungkin kalau untuk konteks pejabat bisa jadi ada konteks ancaman, tetapi lagi-lagi saya mencoba untuk mendudukkan perkara soal patwal ini lebih pada bagaimana kemudian kelompok yang mendapatkan hak utama ini bisa mendapatkan kelancaran di lalu lintas. Nah, konteks kelancaran ini ketika kita bicara jalan raya, ruang publik, di situ sekali lagi ada banyak kepentingan di situ. Ada banyak kelompok yang punya hak yang saling bertemu di jalan raya. Artinya petugas yang melakukan pengawalan itu juga harus punya kapasitas untuk bisa dengan tepat memberikan pengawalan yang benar agar kemudian tidak mencederai hak publik yang lain. Yang ini nanti mungkin kita bisa obrolkan lebih lanjut. Mencederai hak publik itu bisa jadi dengan bentuk arogansi. Atau bisa jadi dengan bentuk menggunakan patwal itu untuk mengawal kelompok yang tidak memiliki hak utama untuk dikawal. Artinya ada modus atau praktik yang terindikasi atau potensial koruptif. Nah, itu yang apa ya, konteks-konteks yang sebenarnya sudah cukup jamak terjadi sehari-hari, tetapi pertanyaannya kemudian sejauh mana kita bareng-bareng sebagai publik itu mencoba untuk merespon itu, mengawal, mengkritik, atau bahkan mungkin ke depan mendorong ada perubahan tata kelola yang lebih baik untuk konteks pengawalan ini. Karena bagaimanapun dalam setiap pengawalan itu ada banyak sumber daya publik yang digunakan. Petugasnya sendiri, kendaraan dinasnya sendiri, itu semua perangkat yang dibiayai oleh negara dengan dana publik yang seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Menarik Mas. Penangkapan saya tadi yang Mas Joyo sudah jelaskan secara panjang dan cukup memberikan pencerahan juga. Tadi poinnya itu adalah di sini itu ada beberapa kategorisasi ya. Di Undang-Undang Lalu Lintas tadi, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya. Itu tadi sempat Mas Joyo menyinggung terkait dengan, kalau nggak salah itu masuk dalam urutan atau hierarki ya. Iya, kurang lebih itu. Walaupun sebenarnya ya tentu saja ada kemudian kebijakan dari petugas yang kemudian bisa mengatur. Tapi secara umum sebenarnya seluruh kelompok yang mendapatkan hak utama itu ketika kemudian ada di jalan raya akan mendapatkan prioritas yang sama untuk diutamakan maksudnya. Tapi kalau misalnya kemudian semua kategori kelompok utama dengan hak utama itu ketemu, ya memang harus ada yang diprioritaskan salah satunya. Jadi tadi kalau untuk kendaraan yang dimana itu diberikan hak utama dalam melintasi jalan raya, tadi ada beberapa ya, kayak pemadam kebakaran, ambulan, untuk bantuan kecelakaan, pejabat, ya mungkin secara secara regulasi sudah sangat jelas juga ya, terkait dengan patwal tadi. Namun lagi-lagi di sini yang menjadi problematik ya di masyarakat itu adalah tadi tentang arogansi dari patwal ini ya. Kemudian tadi juga saya menangkap poin penyalahgunaan ya, yang dimana tadi sempat Mas singgung juga, yang dimana itu bisa memungkinkan ada indikasi koruptif ya. Mungkin itu seperti apa tuh untuk apa ya, mengidentifikasi sampai ke sana, Mas ya? Iya, kalau untuk konteks yang praktek patwal yang arogan, aku kira publik udah bisa memahami dan melihatnya dengan cukup jelas ya. Arogan itu kelihatan. Maksudnya
kayak yang kemarin kasus yang RI 36 itu, 36, kemudian petugas patwalnya mencoba memepet kendaraan, nunjuk-nunjuk, itu arogan misalnya, atau bahkan menggebrak itu di kasus yang lain, itu arogan. Itu sangat kelihatan. Tetapi kalau untuk konteks penyalahgunaan patwal untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ini memang tidak langsung kelihatan. Karena memang lagi-lagi ada batas yang sering dijadikan justifikasi, termasuk tadi khususnya dengan menggunakan mekanisme diskresi tadi. Misalnya situasi yang sering saya hadapi di Jogja, ada patwal, entah itu mobil maupun sepeda motor, yang mengawal rombongan bus wisata. Dan setiap kemudian saya mencoba menegur langsung petugas patwal yang bersangkutan dengan dalih diskresi tadi, kemudian si petugas akan mengklaim bahwa pertama dia hanya menjalankan tugas. Artinya karena atasannya ngasih tugas untuk ngasih pengawalan itu aja, sehingga kemudian ketika dengan dalih bahwa menjalankan tugas, harapannya mungkin biar diskusinya udah selesai. Tetapi saya akan selalu mengejar alasan berikutnya untuk menanyakan untuk alasan apa kemudian atasan si petugas itu memberikan perintah untuk melakukan pengawalan terhadap bus wisata misalnya. Nah, di sini kemudian muncul biasanya informasi tentang bahwa ada permohonan dari masyarakat, menggunakan istilah itu biasanya aparat, ada permohonan dari masyarakat untuk mendapatkan pengawalannya. Nah, permohonan ini harus kami layani, harus kami penuhi. Tetapi biasanya kemudian petugas pengawalan itu tidak akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana layanan itu kemudian secara mekanisme diselenggarakan. Apakah kemudian permohonan itu akan dikelola dalam bentuk kerjasamakah, atau dalam bentuk layanan seperti apa? Itu tidak secara detail sebenarnya kemudian dijelaskan. Tetapi di sini saya kemudian akan selalu memposisikan bahwa ketika kemudian ada request pengawalan dari sebutlah kelompok masyarakat, seharusnya institusi kepolisian atau bahkan mungkin institusi perangkat hukum yang lain, karena pengawalan tidak harus selalu oleh petugas lantas, kadang-kadang juga oleh PM juga. Gitu. Polisi militer itu beberapa kali melakukan pengawalan, saya juga pernah menegur mereka juga di Jogja. Institusi penegak hukum itu harusnya punya kapasitas untuk menilai sebenarnya request mana, permohonan mana yang kemudian bisa layak untuk dipenuhi. Apakah kemudian permohonan pengawalan oleh travel atau tour operator misalnya untuk melakukan pengawalan terhadap rombongan bus wisata itu sah untuk dipenuhi atau tidak. Dalam hal ini saya menilai ketika kemudian aparat memberikan pengawalan terhadap rombongan bus wisata, saya bisa menunjuk secara langsung bahwa ada indikasi praktik koruptif di sana. Walaupun soal transaksinya itu harus dibuktikan dalam satu proses, tetapi indikasi koruptif yang paling bisa kita justifikasi adalah ada potensi penyalahgunaan penggunaan aparat, SDM, dan juga instrumen alat kerjanya, termasuk dalam ini kendaraan dinas pengawalannya yang digunakan tidak untuk tujuan yang seharusnya, tapi untuk tujuan yang lain, yang bahkan itu yang lain, bukan hal yang urgent. Betul. Gitu, Mas, ya. Nah, di sini memang menjadi polemik yang bertahun-tahun tidak terselesaikan, karena memang saya sih melihat para pihak yang terlibat dalam konteks situasi ini sampai sekarang tidak memiliki itikat yang secara positif itu bisa terbukti untuk mengurai situasi ini. Jadi ya akhirnya menjadi kayak business as usual, menjadi jamak, menjadi wajar bahkan ketika kemudian ada rombongan-rombongan yang sebenarnya tidak memiliki hak utama
mengajukan permohonan untuk melakukan pengawalan dan kemudian diberikan. Dan ini sebenarnya bahasa saya ini menjadi penyakit yang sebenarnya akan merusak banyak hal, merusak integritas aparat kepolisian, merusak pemahaman publik juga terhadap fungsi-fungsi penegakan hukum, fungsi-fungsi layanan publik yang seharusnya juga memiliki batas-batas, tidak kemudian berbenturan, konflik kepentingan dengan kepentingan golongan, kelompok atau pribadi. Nah, artinya di sini sebenarnya yang harus punya peran atau bertanggung jawab untuk mengurai praktek penyalahgunaan patwal yang sudah jamak terjadi, bahkan seolah-olah menjadi wajar. Aku sih nggak ingin kemudian atau nggak percaya ini bisa diselesaikan sendiri oleh kepolisian, tetapi juga harus oleh para pihak yang lain, karena sebenarnya pemainnya itu kolektif. Kepolisian itu satu pemain, tetapi sebenarnya selain polisi, pihak yang mengajukan permohonan itu juga harus dipastikan tidak lagi melakukan proses pengajuan permohonan yang tadi mungkin terindikasi bisa potensial koruptif misalnya. Misalnya dalam hal ini adalah kelompok komunitas touring atau mungkin misalnya kelompok tour operator, agen perjalanan wisata yang di internet sekarang kita bisa dengan mudah melihat misalnya di media sosial tour operator yang menyediakan jasa pengawalan include satu paket dengan bis wisata. Itu cukup mudah sekarang mencari informasi itu, walaupun mungkin syarat atau bahkan kalau mau lugas lagi tarif untuk mendapatkan itu tidak dibuka di medsos itu. Tetapi kenapa aku bisa menyampaikan bahwa ada indikasi praktek bisnis yang melibatkan aparat yang kemudian, jadi kenapa saya bisa bilang ada indikasi praktek koruptif itu bisa terjadi dalam pengawalan yang kemudian bisa disebut bisnis pengawalan. Tadi saya sebut banyak tour operator yang sudah secara terang-terangan juga menawarkan jasa pengawalan menjadi bagian dari paket perjalanan wisatanya. Saya pernah punya pengalaman Juli 2022 mengejar dan menegur satu patwal yang sedang mengawal rombongan bis melintasi Jalan Adi Sucipto sampai ke Sudirman di kota Jogja. Kebetulan patwalnya dari Jogja, karena dalam kasus lain banyak patwal dari luar daerah yang masuk ke Jogja. Nah, dalam kasus itu ketika terjadi insiden saya menegur dan kemudian bahkan sempat terjadi gesekan di lokasi. Mediasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Jogja kemudian direspon oleh pihak dari tour operator. Mereka keberatan atas permintaanku untuk tidak menggunakan pengawalan selama di Jogja. Kenapa mereka menolak permintaan saya? Karena ketika mereka tidak melanjutkan penggunaan pengawalan selama di Jogja, mereka akan kena wan prestasi dari pengguna jasa bus wisata mereka, yaitu rombongan pikniknya. Nah, artinya ketika kita bicara wan prestasi berarti memang ada kerjasama di situ, ada perjanjian yang di dalamnya menjanjikan ada fasilitas pengawalan selama di Jogja, walaupun nilainya nggak mereka sebutkan. Nah, di sini memang harus menjadi salah satu isu yang perlu kita kritisi atau awal lebih lanjut ke depan, yang kembali ke tadi ketika kita bicara siapa seharusnya kemudian yang harus bertanggung jawab untuk mengurai semua masalah atau lingkaran setan ini. Kalau kemudian kita hanya berharap pada aparat yang mungkin sebagian dari mereka sudah berada dalam sistem yang korup, akan sangat sulit untuk mengharapkan mereka berubah dengan sendirinya. Atau kita berharap pada asosiasi pelaku wisata, mungkin bisa kita dorong mereka untuk bisa menjalankan praktik bisnis yang lebih sehat, dan ada banyak juga pelaku wisata yang dengan tegas menolak praktek-praktek suap atau praktek-praktek koruptif, termasuk dengan menggunakan jasa pengawalan, dan itu seharusnya yang lebih
dikampanyekan, termasuk bahkan ketika kemudian paket-paket wisata itu ditawarkan ke sekolah-sekolah. Kan tentu saja kita nggak pernah ingin anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan pendidikan integritas sejak dini malah mendapatkan pendidikan korupsi sejak dini dengan piknik yang harus dikawal oleh aparat yang korup. Itu kan sangat konyol. Nah, insiden di pertengahan tahun 2022 itu sebenarnya sempat kemudian muncul di satu segmen talk show di televisi nasional. Waktu itu kemudian saya dipertemukan dengan salah satu kalau di Kompolnas itu istilahnya komisioner ya atau pimpinan di Kompolnas waktu itu yang datang Pak Benny Mamoto. Sayangnya bahkan Kompolnas itu kemudian tidak secara tegas memberikan penilaian terhadap indikasi penyalahgunaan patwal yang terjadi di Jogja dalam konteks kasus waktu itu. Patwal yang mengawal bis wisata tidak secara tegas dia bilang itu sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang. Tetapi dia lebih menyoroti bagaimana patwal itu tetap difungsikan untuk memastikan pengawalan yang aman. Jadi normatif aja sebenarnya. Bahkan Pak Benny Mamoto kemudian malah menyalahkan saya yang dinilai malah membahayakan rombongan yang dikawal karena memang saya waktu itu posisinya mengejar dan menegur langsung. Artinya sekali lagi kita berhadapan dengan sistem yang mungkin memang nggak punya komitmen untuk memperbaiki tata kelolanya atau bahkan mungkin perilakunya termasuk dalam hal ini pengawalan. Sehingga kemudian bagaimana publik harus lebih kuat, lebih masif mengawal juga isu ini menjadi penting. Cuma sekali lagi akhirnya PR terakhirnya adalah bagaimana caranya. Mungkin kampanye melalui media atau media sosial itu bisa dilakukan, itu penting. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu, respon langsung di lapangan itu juga harus dilakukan. Tetapi respon langsung di lapangan tentu saja bukan hal yang sederhana karena kita harus memperhitungkan banyak hal. Menegur atau mengejar patwal yang terindikasi korup di jalan secara langsung itu tentu saja harus memperhitungkan aspek keamanan, aspek keselamatan baik kita sendiri maupun pengguna jalan yang lain, atau mungkin juga buntut dari proses itu bisa jadi ada kriminalisasi dan sebagainya. Tetapi ya tentu saja tanpa ada respon langsung di lapangan, mungkin edukasi kita ke para pihak akan menjadi masih ada celah kurang. Nggak cukup hanya kampanye. Memang harus ada upaya-upaya real konkret yang kemudian harus dilakukan. Mungkin salah satu yang kemudian bisa kita pastikan secara bertahap ya, bisa kita dorong desakkan adalah bagaimana misalnya ya, mulai dari sekolah-sekolah. Jangan sampai sekolah-sekolah itu kemudian terbiasa mewajarkan penggunaan patwal untuk kegiatan piknik mereka. Dari itu dulu aja misalnya. Dari situ berharap kemudian akan tercipta iklim yang sehat, tidak kemudian malah menjadikan praktik yang koruptif ini menjadi seolah-olah wajar. Gitu sih, dan membudaya. Ya, ini karena memang udah sangat kompleks situasinya. Hal sekedar pengawalan itu sebenarnya menjadi puncak gunung es dari sistem korup yang sebenarnya mungkin lebih rumit akarnya. Menarik Mas apa yang sudah dijelaskan secara gamblang, yang dimana tadi berkaitan dengan bagaimana kemudian kita bisa mengindikasikan tindakan koruptif. Tadi sempat disinggung terkait dengan adanya perbuatan ataupun upaya-upaya yang dimana itu sudah di luar daripada konteks ataupun prosedur yang dimana itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan begitu Mas Yaponya. Ini kemudian menjadi salah satu indikasi bahwa ada praktik-praktik bisnis yang dimana itu kalau sudah menyangkut
praktik bisnis, ya itu sudah menjadi hal yang salah ya, untuk di konteks pengawalan terhadap iring-iringan begitu Mas ya. Kemudian juga tadi Mas sempat menyinggung terkait dengan pengalaman Mas yang di tahun 2022 ya? Iya, salah satunya. 2022 yang dimana itu menghadang rombongan bus wisatawan gitu. Ini juga salah satu contoh konkret ya. Ya kita bisa ya teman-teman juga bisa bisa menilai sendiri begitu. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Joyo tadi begitu ya. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk bagaimana kemudian kita merubah budaya ataupun kebiasaan yang dimana itu sudah bisa dibilang mendarah daging begitu ya Mas. Yang dimana tadi ya entah dari pihak mana yang kemudian itu meminta ataupun bahkan menawarkan untuk adanya patwal ya, untuk kegiatan ataupun kepentingan yang bahkan itu tidak dianggap urgent dan ya kegiatan inilah yang kepentingan pribadi gitu ya Mas ya. Itu menjadi tantangan bagi kita bersama begitu. Untuk itu juga perlu ini ya. Tadi juga Mas sempat menyinggung juga terkait dengan upaya yang kemudian itu perlu kita lakukan untuk merubah budaya ataupun kebiasaan yang salah ini dengan tidak hanya melalui kampanye ataupun kita ribut-ribut di media nih, memviralkan begitu kan. Kemudian perlu ada tindakan konkret langsung, entah itu dengan kita menghadang, cuman lagi-lagi jangan, nggak harus sampai menghadang sih Mas. Minimal nggak usah ngasih jalan. Kalau memang kita udah bisa memastikan, misalnya di belakang kita ya ada suara sirine, mungkin nanti sambil berproses akhirnya bisa terbentuk kemampuan untuk melihat apakah sirine di belakang itu sirine yang urgent atau sirine yang manipulatif, yang pengawalan yang tanpa hak tadi. Nah, ketika misalnya udah bisa dipastikan di belakang kita itu misalnya memang atau mungkin di depan kita berpapasan itu memang rombongan yang tidak punya hak utama untuk dikawal, ya udah nggak usah ngalah kita. Tidak harus sampai ke level seperti yang aku lakukan, misalnya kemudian dengan sengaja mencoba untuk menegur misalnya. Situasi tertentu itu mungkin bisa dilakukan, tapi dengan perhitungan yang harus sangat cermat dan matang karena risikonya banyak. Tetapi minimal dengan tidak mengalah itu memastikan bahwa kita memberikan pesan yang kuat bahwa publik memiliki hak yang sama di jalan raya, kecuali mereka yang punya hak utama. Agar kemudian semuanya bisa punya keberanian yang sama juga untuk bersikap, karena bagaimanapun situasi di jalanan itu kan juga situasi yang sulit untuk diprediksi, sehingga memang tetap harus berhati-hati. Kalau misalnya memang punya kesempatan untuk menegur, nggak ada salahnya menegur, tapi harus di tempat yang bisa dipastikan aman. Misalnya bertemu dengan rombongan yang tadi misalnya tidak punya hak utama, rombongan apapun ya, tapi sudah di parkiran, entah itu di parkiran restoran atau mungkin di parkiran objek wisata dan di situ ada mobil patwal. Mampir menegur patwalnya itu nggak apa-apa juga. Tetapi terus saja dengan memastikan bahwa teman-teman siap dengan risiko yang siap, dengan argumentasi yang solid, dan tidak harus berlarut-larut sih debatnya. Tapi yang penting memastikan bahwa ada sikap tidak setuju terhadap penyalahgunaan patwal kepada kelompok yang menggunakan layanan itu sebenarnya sudah cukup. Memastikan kemudian bahwa orang-orang di situ tahu bahwa ada penyalahgunaan, dan itu memang harus lebih disuarakan. Seperti kalau kita melihat ada jambret atau melihat ada maling kan mesti kita teriak, sebut dia maling atau sebut dia jambret. Ketika ada patwal, kenapa kemudian kita diam saja? Itu sih, memviralkan melalui media sosial itu satu hal lagi yang ya mungkin itu salah satu amunisi kita sekarang. Nggak apa-apa, itu tetap digunakan. Artinya solusi untuk merespon itu sebenarnya ada tingkatan berlapisnya. Di level regulasi, selama undang-undang
lalu lintas angkutan jalan itu belum diubah, itu sebenarnya udah cukup. Semoga nanti nggak diubah untuk mengakomodasi kepentingan yang koruptif. Bisa jadi kita nggak tahu nanti undang-undang lalu lintas akan jadi seperti apa. Mungkin menjadi lebih akomodatif, malah memberikan ruang untuk ada bisnis pengawalan. Itu kan siapa yang bisa memprediksi itu. Tapi semoga nanti undang-undang kita bisa tetap objektif seperti yang ada sekarang. Walaupun kemudian di aturan-aturan turunan yang lain, termasuk ke kebijakan yang ada di level pimpinan-pimpinan kepolisian ini yang sering menjadi celah. Jadi karena saking kompleksnya ini sebenarnya ya namanya juga sistem korup ya. Di setiap level itu pasti nanti kemudian ada konteks-konteks yang mungkin respon untuk solusinya bisa jadi beragam. Ada respon yang mungkin memang bisa dilakukan langsung, ada respon yang nggak langsung, ada respon yang mungkin solusinya juga harus melalui pembenahan sistem. Itu ada layar-layarnya, dan ya ini nanti akan jadi diskusi panjangnya, nanti kita bisa coba terus update. Mungkin tadi itu Mas yang dimana menyinggung terkait dengan pertanggungjawaban yang dimana itu mesti dilakukan oleh pimpinan negara begitu. Mungkin ada sedikit respon ataupun closing statement terkait dengan diskusi kita kali ini, Mas. Ya kita tahu publik kan punya kekhawatiran yang cukup luas ya soal ketika kemudian Indonesia karakternya menjadi negara polisi, atau bahkan kemudian banyak level kepemimpinan diisi oleh militer sekarang. Satu sisi itu mungkin bisa potensial mengarahkan negara kita dan banyak ruang-ruang kehidupan di negara ini yang kemudian menjadi diatur secara militeristik misalnya. Tapi sisi yang lain sebenarnya mungkin itu juga malah bisa jadi potensi untuk mendisiplinkan atau menertibkan perilaku-perilaku aparat yang mungkin selama ini kita nilai bertentangan dengan fungsinya. Aparat-aparat yang banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan misalnya, untuk bisa dikendalikan secara lebih tegas lagi oleh kepemimpinan yang ada, baik di level institusi maupun di level negara. Jadi komitmen kepemimpinan ini sebenarnya juga menjadi hal yang mungkin perlu diuji. Aku nggak cukup yakin sebenarnya, tapi itu bisa diuji. Misalnya ya Prabowo sebagai presiden, dia punya latar belakang militer misalnya. Kemudian sebenarnya tinggal bilang nggak ada lagi patwal untuk urusan yang tidak terkait dengan kelompok yang memiliki hak utama untuk dikawal, atau patwal nggak boleh arogan terhadap sipil. Sekali Prabowo ngomong itu, seharusnya jajaran aparat di level bawahnya pasti akan mengikuti. Walaupun sebenarnya sekali lagi ya, kita nggak ingin Indonesia menjadi negara polisi atau negara militer, tapi minimal ketika kemudian kepemimpinan yang ada bisa punya komitmen untuk menertibkan peran-peran atau fungsi-fungsi aparatnya, ya kenapa tidak? Itu sebenarnya menjadi hak publik untuk kita gugatkan kepada pemerintahan di negara ini. Jadi mungkin dengan misalnya itu juga bisa sambil jalan ya, paralel dengan banyak gagasan solusi yang tadi kita bayangkan. Ya mungkin siapa tahu ada pihak yang kemudian bisa membantu untuk menyampaikan pesan itu kepada pimpinan tertinggi. Ya, tapi itu harus diuji. Aku sendiri nggak yakin, tapi sangat bisa diuji. Perlu kita perlu kita uji berarti. Ini kan belum lama nih. Kepemimpinan yang dimana itu disandang oleh Prabowo Subianto ya. Cukup menarik diskusi kita pada podcast Saksi kali ini, Mas Joyo. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Joyo yang dimana sudah berkesempatan untuk hadir di dalam podcast Saksi ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai dengan akhir. Dan sebagai penutup mungkin teman-teman bisa terus memantau channel dari LBH Yogyakarta di episode-episode podcast Saksi selanjutnya atau berikutnya begitu, yang dimana bisa lebih update
untuk untuk melihat ataupun menangkap situasi ataupun problematika yang dimana hari ini sedang terjadi agar kita bisa lebih reaktif dan memberikan agitasi yang lebih menohok lagi begitu. Oke, jadi mungkin itu dan sekian, terima kasih.